Suksesi kepemimpinan adalah kunci penting organisasi agar survive dan sustain atau berkelanjutan dalam mencapai visinya. Ibarat maraton estafet, pelari pertama memberikan tongkat estafet kepada pelari kedua dan seterusnya sampai dengan mencapai garis finish. Ada organisasi yang memilih kandidat pemimpinnya dari dalam seperti PDI Perjuangan, tetapi ada juga yang memilih dari luar organisasinya seperti PSI. Manakah yang lebih baik? Berikut ini analisis saya. Suksesi kepemimpinan dari dalam, kelebihannya adalah yang pertama, kandidat dari dalam sudah memahami budaya, struktur dan operasional organisasi sehingga mengurangi waktu untuk beradaptasi. Kedua, kandidat dari dalam dapat mempertahankan kontinuitas dalam strategi dan visi organisasi karena sudah terlibat dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Dan yang ketiga, pemilihan kandidat dari dalam memberikan motivasi kepada kader atau anggota yang melihat kesempatan untuk dapat naik jabatan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, kandidat dari dalam cenderung mempertahankan status quo dan kurang inovatif karena terikat dengan budaya, cara pandang, dan cara kerja yang sudah ada. Kedua, suksesi dari dalam dapat menciptakan persaingan, ketegangan dan konflik di antara para kader yang ingin menjadi pemimpin dan para pendukungnya. Dan yang ketiga, jika organisasi membutuhkan perubahan besar, kandidat dari dalam relatif minim perubahan dan kurang siap mengambil risiko perubahan besar. Di sisi lain, kandidat dari luar kelebihannya yang pertama dapat membawa perspektif baru, ide-ide inovatif dan pengalaman baru dari luar yang dapat membantu organisasi berkembang dengan cepat. Kedua, kandidat dari luar kemungkinan lebih efektif dalam mengatasi masalah berulang yang tidak dapat diatasi oleh pemimpin sebelumnya. Dan yang ketiga, jika organisasi menghadapi kekurangan keterampilan tertentu, kandidat dari luar dapat membawa keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, kandidat dari luar memerlukan waktu untuk memahami budaya, struktur dan operasional organisasi yang dapat mengganggu produktivitas awal. Kedua, perubahan yang dibawa oleh kandidat dari luar dapat menimbulkan resistensi dari kader atau anggota yang sudah ada. Yang ketiga, kandidat dari luar bisa membuat demotivasi para kader dari dalam yang telah lama bersusah payah membesarkan organisasi. Dan yang keempat, proses rekrutmen dari luar biasanya lebih mahal daripada promosi kandidat dari dalam. Apakah PSI memilih Kaisang Pangarep, pemimpin dari luar organisasi, merupakan pilihan yang tepat? Beberapa aspek ini dapat menjadi parameter untuk menilainya. Yang pertama, setelah bergabungnya Kaisang, terjadi perubahan wajah PSI. Antara lain munculnya ide-ide segar dan pendekatan-pendekatan baru. Sementara perubahan tersebut tidak menimbulkan resistensi para anggota atau kader dari dalam, sehingga memuluskan langkah Kaisang dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, PSI disorot banyak media dan dapat menarik puluhan ribu tambahan anggota baru. Dan yang ketiga, dapat mencairkan komunikasi yang mandek dengan PDIP, menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi dan belusukan ke masyarakat yang sebelumnya relatif kurang berjalan dengan baik, sehingga PSI bisa lebih dikenal dan mengundang empati masyarakat. Tiga aspek tersebut menunjukkan indikator positif bahwa memilih Kaisang menjadi Ketua Umum PSI adalah pilihan yang baik. Apabila indikator-indikator tersebut terus menguat, bisa jadi hal tersebut menjadi milestone sehingga pencapaian target PSI untuk masuk Senayan pada tahun 2024 dapat tercapai. Pilihan kandidat dari dalam atau dari luar adalah keputusan strategis yang harus dipertimbangkan secara cermat. Tidak ada satu jawaban pun yang mutlak benar,
Semuanya tergantung pada situasi dan tujuan organisasi. Yang paling penting adalah memastikan bahwa kandidat pemimpin yang akan dipilih memiliki visi dan kemampuan untuk membawa organisasi berkembang ke masa depan. Ayo terus melaju untuk Indonesia maju.